Halo pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Perspektif. Mari kita lanjutkan obrolan kita bersama Mas Firza. Nah, balik lagi nih Mas. Nah, tadi sempat kepotong nih Mas. Ada pertanyaan juga dari laman akun Instagramnya Pandemi Talks ini juga sempat membahas tentang COVID-19 mengancam inner circle. Kalau sebelumnya kita Ya, tahu itu dari orang yang mungkin gak kita kenal, kerumunan gede, ini sekarang inner circle. Nah, aspek apa sih yang membuat munculnya ancaman ini? Apakah menurut data-data yang semakin banyaknya? oh iya, aspek utama kenapa hal ini semakin terjadi dan kenapa kami mengangkat hal tersebut, Mm-mm. sebenarnya dari sisi produksi konten dan prognosa ini ya, prognosa kejadian-kejadian hal ini sudah kami prediksi lama. Jadi misalkan sejak Maret April kita udah wanti-wanti dalam kita sendiri ya, dalam tim Pandemi Talk sendiri nanti ancaman mulai datang jika ada kluster kantor. Berarti kan orang-orang yang bekerja itu sudah terpapar. Ancaman yang lebih dalam saat kluster kantor tersebut sampai ke kluster keluarga. Itu unit sosial terkecil. Hmm. Ketika itu sudah masuk, itu berarti uh, sudah tanda kutip sudah gagal sih semua hal yang kita lakukan. Jadi udah masuk ke unit sosial terkecil. Yang lebih bahaya lagi yaitu masuk ke inner circle tadi. Nah, tadi ada tiga hal tadi, itu sebenarnya sudah kami terawang prognosa lah bahasa ilmiahnya. Mm-mm. Nah, mendekati itu terjadi kita harus fast check ke data-data di analisa kami di Excel. Jadi indikator-indikator apa yang misalkan membuat hal ini bisa bisa kita angkat sebagai sebuah kewaspadaan publik. Oke. Ya, Nah, kita rajin. Jadi setiap milestone tadi kita cek ke datanya, benar nggak sih kita sudah sampai di tahap ini gitu. Kita juga udah memprediksi misalkan di Jakarta nanti lebih buruknya lagi adalah saat rasionya 1:50. Jadi 50 orang terdekat kita karena itu terjadi saat kasusnya mencapai 200.000 nanti. wow, semakin menyeramkan dan menakutkan ya sebenarnya. Iya, iya. Nah, tapi apakah klaster keluarga ini udah benar-benar sampai ke situ nggak belum sih, Mas? Karena pemerintah Uh, sendiri sudah apa ya? Maksudnya udah mulai aware nih ada klaster keluarga nih yang paling ditakutkan ini. Kita udah ya. nyampe ke titik itu belum sih? Dari data yang bisa dihimpun dan karena keterbukaan beberapa Pemda, contohnya kayak di mana, di Bekasi, itu Mm-mm. klaster keluarga udah ratusan. Oke. Tuh di Bogor juga itu. Itu kalau mau tahu penyebabnya, ya pasti karena Jabodetabek ini memang mobilisasinya emang nggak dibatasin gitu. Jadi efek dari ilusi zonasi itu juga ilusi tuh. Misalkan ya, Mm. sekolah atau kantor di zona merah ditutup gitu. Mm. Lah padahal guru sama karyawannya tinggal di zona hijau. Pas pulang ke rumah, Kena zona merah. Bener ya, juga sih. iya, iya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang nggak logis jadi ilusi juga gitu. Itu bahkan di Bogor ada satu RT itu hampir semua keluarganya kena. Jadi memang udah semengerikan itu efek dari sosialnya kita kan. Sosial kita ini kan suka silaturahmi, Mm-mm. suka mengunjungi tetangga. Terus misalkan kalau ada orang yang tidak pakai masker ditegur nggak enak, kalau diundang kumpul-kumpul nolak nggak enak. Nah itu memperkuat coronavirus menyebar. Coronavirus like this pokoknya, gitu-gitu. Ini kita mau melawan coronavirus atau kita berteman dengan coronavirus ini bingung ini. Iya, Nah, corona mukbang katanya kalau yang corona ini. mukbang. Nah, inner circle ini kan sendiri kalau kalau bisa kita apa ya? Kita artikan berarti ada teman, kerabat, rekan kerja, orang tua, saudara. Nah, ada nggak sih indikator yang menunjukkan bahwasannya oh dari orang tua ini lebih gede nih sebenarnya penyebarannya atau dari rekan kerja, Mas? Dari penyebarannya ya, Mm-mm, mm-mm. analisa yang sudah ada selama ini belum sedetail itu, belum sedetail itu. Oke. Tapi dari data yang terpapar dan kematian itu yang pola yang terjadi adalah kluster keluarga terjadi jika
salah satu anggota keluarga yang dewasa itu bekerja atau bersosialisasi ya, atau pulang ke rumah dengan gejala OTG atau tidak atau bergejala juga, itu menulari orang yang di rumahnya. Nah, yang rentan adalah yang tua, yang lansia dan anak-anak. Kalau lansia karena faktor komorbid, kalau anak-anak karena anak-anak ini belum bisa diatur, dan studi membuktikan bahwa anak-anak ini 33 kali lebih rentan terkena karena sehari itu menyentuh 33 kali barang lebih banyak daripada kita orang dewasa. Oh ya, makanya buat kondisi keluarga di rumah di Indonesia kan unik ya. Kita bisa aja tinggal sama kakek nenek, pak de bude, paman, om, opung gitu ya, atau enggak sama ponakan. Nah itu kan sosial kita terjadi. Nah di usia-usia kita yang produktif ini kan pasti ada kegiatan keluar lah, entah kerja atau sosialisasi. Nah itu yang harus dijaga itu. Jadi perlu riset lebih dalam lagi sih, tapi pola yang ditangkap adalah tertularnya dari bukan anak muda lah, di mana naik sepeda, nongkrong di kafe, habis itu pulang ke rumah, protokolnya tidak kuat, mungkin tidak langsung mandi atau apa, ada yang tertempel di baju atau apa, yang terkena anggota keluarganya. Nah itu kalau share tempat tidur bersama, tempat makan bersama, ganggang pintu, wah itu udah kacau sih. Banyak elemen yang bisa menyebarkan itu sebenarnya. Iya sebenarnya serem banget kan ya. Kita nggak tahu di sendok yang kita pegang dimanapun, di kantor, di kafe, di rumah, atau ganggang pintu, ganggang mobil, serem makanya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya ini yang saya kutip juga dari Pandemi Talks nih. Beberapa waktu lalu kan Pandemi Talks juga sempat mengunggah postingan total case di DKI Jakarta nih. Yang DKI Jakarta doang nih, resmi menyalip Singapura. Nah, apakah ini membuktikan penanganan COVID-19 di Singapura itu lebih baik dari DKI Jakarta? Gimana Mas? Iya, ini itu di kolom komentar seru sih. Jadi setiap kami posting perbandingan antar kota atau antar negara, bagi yang tidak open mind pasti langsung menutup diskusi dengan ini tidak apple to apple gitu. Oke. Nah, padahal ya memang tidak akan pernah apple to apple. Membandingkan DKI sama Jateng pun itu pasti penganut pro gubernur masing-masing juga udah ribut sendiri gitu. Nah, setuju. Ini pro kontranya adalah kan DKI kan provinsi, Singapura adalah negara ya, yang memang itu sengaja kami angkat biar teman-teman ini pikirannya mulai aktif lah, dan imajinasinya mulai aktif. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk sarkas kami juga sih, buat Indonesia dan buat Jakarta. Ya kan aneh ya, sebuah kota kok bisa melewati sebuah negara gitu loh. Walaupun memang populasinya Singapura hanya 5 juta, Jakarta 10 juta ya. Tapi ternyata dari health system sama social capitalnya juga sebenarnya nggak jauh berbeda gitu. Ya. Testingnya aja Jakarta tuh kalah jauh gitu. Testing pacaknya juga. Jadi Jakarta itu satu orang sakit positif yang dilacak cuma 2 orang. Di Singapura sampai 70 Mas, 70, bayangin kan. Ya. Padahal pemerintah sendiri bilang katanya awal-awal itu satu orang bisa menyebarkan 4 orang, tapi yang di testing hanya 2. Good one. Iya. Nah, iya itu. Walaupun memang kita coba fair kok. Challenge atau kelemahannya Jakarta yaitu tadi tidak adanya sinkronisasi Jabodetabek, mobilitas ini nggak bisa dibatasi oleh Pemprov DKI. Jadi harus minta persetujuan pusat ya. Jadi kalau untuk Jakarta itu harus minta persetujuan pusat. Nah kalau Singapura kan karena negara, dan di Singapura kan nggak ada Bogor, Bekasi, Depok kan. Nggak ada orang yang lewat naik motor gitu, nggak ada. Itu ya, walaupun juga kita juga menghitung inner circle-nya Singapura kalau nggak salah lebih buruk daripada Jakarta. Udah 1:70 atau 100 gitu. Di sana sebenarnya lebih mencekam ya karena daerah kecil.
Ya itu. Itu lagi balik karena mereka melacaknya satu orang terkena 70 orang yang dilacak, makanya bisa dapat Nah, perbandingan iya. itu, Mas. Ini sebenarnya sinkron banget itu ya, apa yang dilakukan Iya. pemerintah itu malah yang menentukan awareness-nya masyarakat juga sebenarnya. Iya. Iya, Mas. Nah, ada satu pertanyaan titipan nih dari kreatif saya nih, Mas. Nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19? Nomor satu adalah memang dibutuhkan, ini maaf ya, dibutuhkan kecerdasan sosial sih. Oke. Sosial dan ini maaf lagi memang tidak memandang kelas, segmen atau jenjang pendidikan. Jadi di tiap kelas, segmen atau di jenjang pendidikan itu memang ada spektrum percaya dan tidak percaya atau bosan tidak bosan. Nah, pesannya buat masyarakat ya literasi, pilih informasi dengan benar, bersikap secara cerdas secara sosial. Karena kalau ini COVID-19 ini adalah community disease, penyakit komunal. Jadi bukan kayak misalkan kita kena jamur, kena panu, kasih salep sembuh sendiri kan. Kalau ini enggak kan. Ini bisa kalau mobilitas warga bukan dihentikan ya, diminimalisir sampai 80%, ya kita nggak akan selesai. Sampai ketemu vaksin atau nanti 80% dari penduduk Indonesia kena. Tapi itu jangan sampai terjadi lah. Jauh-jauh, amit-amit. Maka dari itu endpoint-nya adalah ya yang sabar, jangan lengah sama bosan. Kita nggak ngelarang kerja, kami nggak ngelarang orang kerja kok, tapi sesuai protokol. Ya semua sedang susah, kalau mau cepat selesai ya yang cerdas, yang sabar di rumah, jangan kalah sama bosan, jangan kalah sama eksistensi. Pengen kumpul-kumpul lalu posting di sosmed biar dapat likes banyak bagi eksis. Yaitu jangan kalah sama hal kayak gitu. Semakin lama, semakin abai, semakin tidak cerdas, semakin lama pandemi selesai, semakin lama ekonomi pulih, semakin susah juga cari duit gitu loh. Setuju. Ayolah gitu. Itu dia good point dari Mas Firza. Nah, buat teman-teman di rumah tuh, good point boleh di-highlight itu. Nah, Mas Firza, terima kasih banyak sudah mau hadir di Perspektif. Dan semoga sharing kita ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, untuk smart viewers di rumah. Dan Mas Firza, semangat juga untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat di luar sana. Terima kasih ya, Mas, semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Vicky ya. Thank you. Itu dia tadi smart viewers perbincangan saya dengan Firza dari Pandemi Talks. Dan seperti yang kita bincang-bincang tadi, bahwasanya kita nggak boleh menyepelekan corona ini ya. Apalagi pandemi ini emang seberbahaya itu. Dan kita harus tetap jaga kesehatan, hidup bersih, ngikutin protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah. Dan yang paling penting sih self-awareness-nya itu ditingkatkan. Dan akhir kata, saya Yuda Batara Hasibuan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan terima kasih, sampai jumpa di Perspektif episode berikutnya.